Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi seputar seleksi P3K 2024. Khusus di video kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi periode 1, yaitu berkaitan dengan notifikasi SSCSN yang muncul di setiap akun pelamar, baik yang MS maupun TMS. Oleh karena itu, silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah mengetahui hasil seleksi administrasi periode pertama, yang dinyatakan lolos seleksi administrasi tentunya akan mendapatkan notifikasi atau penjelasan di akunnya seperti ini ya teman-teman. Bahwasanya ada ucapan selamat bagi peserta atau pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berkas. Nah, kemudian bagi teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi administrasi tentunya menunggu tahapan cetak kartu peserta ujian, karena di bawahnya juga ada penjelasan bahwasanya saat ini percetakan kartu peserta ujian untuk mengikuti seleksi kompetensi nantinya belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan karena masih ada tahapan proses masa sanggah ya bagi teman-teman yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dalam proses seleksi administrasi untuk yang periode pertama ini teman-teman. Nah, setelah nanti proses seleksi administrasi semuanya selesai, maksud kami yang proses masa sanggah sudah selesai dan sudah diumumkan kembali pasca sanggah, maka akan muncul tombol cetak kartu peserta ujian, dan silakan teman-teman yang sudah nyatakan lulus, baik yang sudah melakukan sanggah dan terima, akan mencetak kartu peserta ujian yang akan diikuti proses seleksi kompetensi nantinya. Nah, kemudian notifikasi selanjutnya mungkin bagi teman-teman ada yang daerahnya belum mengumumkan, silakan coba dicek di akunnya. Itu ada notifikasi yang muncul biasanya teman-teman. Seperti yang kami tampilkan di sini, salah satu instansi yang menyampaikan ke pelamarnya di melalui akunnya bahwasanya untuk pengumuman akan disampaikan. Kalau di sini tertera tanggal 1 November. Karena untuk pengumuman seleksi administrasi itu tentang waktunya dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November. Jadi silakan dicek bagi teman-teman yang belum mengetahui hasil seleksi administrasi P3K periode pertama ini. Nah, kemudian di sini kita akan bahas khusus yang untuk TMS karena dari beberapa pengumuman yang sudah kita lihat, instansi juga ada pelamar-pelamar P3K yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tentunya bagi teman-teman yang dinyatakan TMS di akunnya akan muncul tampilan seperti ini, lebih kurang teman-teman ya, yaitu percakapan mohon maaf karena tidak lolos tahap administrasi. Dicontohkan di sini alasan TMS-nya misalnya ya berkaitan dengan berkas, contohnya di sini ya KTP. Ya, KTP atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan dipersyaratkan, seperti itu contohnya. Nah, bagi teman-teman yang dinyatakan TMS ini, tombol ajukan sanggah ini silakan nanti teman-teman terus pantau di akunnya untuk melakukan ajukan sanggah mulai tanggal 2 ya. Mulai tanggal 2 November nanti proses sanggahnya sampai dengan 4 November. Bagaimana tampilannya setelah teman-teman nanti klik ajukan sanggah? Nah, lebih kurang untuk form sanggah bagi teman-teman yang TMS itu seperti ini. Ya, ada persyaratan yang tidak terpenuhi, akan ada penjelasan alasan TMS di bagian sini, teman-teman. Kemudian dokumennya bisa dilihat dari alasan TMS tadi, contohnya seperti KTP. Nah, yang penting teman-teman harus menjelaskan ketika di sini alasan sanggahnya, yang menjelaskan terkait dengan alasan sanggah, alasan TMS yang teman-teman dapatkan dari verifikator. Di sini ada beberapa contoh kalimat barangkali bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang TMS untuk diisikan di kolom alasan sanggah di sini teman-teman ya. Ini contohnya beberapa contoh seperti yang pertama, misal mungkin teman-teman yang TMS dinyatakan kualifikasi pendidikan bisa menggunakan kalimat seperti ini, yaitu sehubungan dengan hasil verifikasi dokumen yang menyatakan ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan, saya silakan ketika nama teman-teman sini, nomor peserta mengajukan sanggahan karena ijazah tentunya jelasan ijazahnya yang saya miliki tidak sesuai dengan persyaratan formasi dilamar. Nah, ini contoh kalimat yang bisa digunakan. Kemudian berkaitan dengan pengalaman kerja, misalnya bersama ini nama, silakan ketikkan nama, mengajukan sanggahan terkait penilaian pengalaman kerja. Saya telah melampirkan bukti pengalaman kerja selama
berapa tahun, yang dapat diverifikasi melalui dokumen SK dan surat keterangan terlampir. Nah, ini contoh kalimat berkaitan dengan pengalaman kerja, teman-teman. Selanjutnya, misalnya dokumen administrasi, yaitu berkenaan dengan hasil verifikasi dokumen yang menyatakan ketidaklengkapan berkas administrasi saya. Tekan ketika nama lengkap, mengajukan sanggahan karena telah melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam pengumuman nomor. Silakan cantumkan nomornya, teman-teman, atau alasan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan mungkin dokumen administrasi. Selanjutnya, misal dinyatakan alasan TMS-nya dokumen tidak terbaca, silakan ketikkan di kolom alasan sanggah. Contohnya seperti ini, dokumen yang diunggah sudah sesuai ketentuan dan telah saya cek ulang dengan hasil yang jelas. Jadi mohon dilakukan pemeriksaan kembali. Nah, seperti itu contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Dan selanjutnya, dokumen yang dinyatakan tidak asli, misalnya. Nah, silakan teman-teman jelaskan di kolom ajukan sanggah. Saya telah mengunggah dokumen asli berupa KTP atau ijazah atau transkrip nilai, dan dijelaskan lagi bukan hasil fotokopi atau legalisir. Sesuai persyaratan instansi, mohon ketersediaan Bapak Ibu melakukan pengecekan ulang dokumen tersebut dan mempertimbangkan kelulusan berkas administrasi saya. Terima kasih. Seperti itu contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, misal dinyatakan TMS karena transkrip nilai tidak terupload misalnya. Nah, setelah saya cek kembali, saya telah melampirkan semua dokumen persyaratan secara lengkap, termasuk transkrip nilai. Dokumen tersebut sudah saya unggah saat pendaftaran bersamaan dengan dokumen lainnya. Mohon untuk dapat dilakukan pengecekan ulang. Terima kasih. Nah, itu contoh alasan sanggah yang bisa kita gunakan jika alasan TMS-nya berkaitan dengan transkrip nilai yang tidak terupload. Kemudian berkaitan misalnya dengan surat lamaran atau surat pernyataan yang tidak sesuai format. Teman-teman bisa gunakan kata-kata saya telah memastikan bahwa surat lamaran dan surat pernyataan yang diunggah sudah sesuai dengan format ketentuan instansi tanpa perubahan isi. Mohon pengecekan ulang. Terima kasih. Nah, itu beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk alasan sanggah bagi teman-teman yang nyatakan TMS jika ada yang sama alasan TMS-nya dari ketujuh contoh kalimat yang bisa kita gunakan di sini. Yang terpenting bagi teman-teman yang TMS, jangan sampai teman-teman mengabaikan notifikasi tersebut, karena apabila selama 3 hari ya, pelamar tidak melakukan sanggah dan dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem ini tidak akan terima, teman-teman. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini nantinya. Nah, yang terpenting juga bagi teman-teman, silakan dibaca di pengumuman instansinya berkaitan dengan hasil seleksi administrasi ini, karena yang perlu diketahui oleh pelamar berkaitan dengan sanggahan misalnya, itu salah satu instansi yang kami dapatkan di sini ada yang menyampaikan perlu diketahui oleh pelamar bahwasanya masa sanggah bukan merupakan tahapan penambahan berkas oleh pelamar. Ya, sini jelaskan. Kemudian ketentuan berkas yang dianggap valid dan sah adalah berkas yang diunggah pelamar pada aplikasi SSCSN tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober atau pendaftaran kemarin ya, teman-teman. Jadi dalam hal pelamar memerlukan beberapa sanggahan dirasa tidak cukup dengan penjelasan berupa kalimat, dapat disampaikan kepada panitia seleksi daerah dengan melampirkan link Google Drive sebagai bukti pendukung pada kolom sanggahan. Jadi teman-teman bisa cantumkan juga di kolom sanggahan tadi link drive untuk memastikan bahwasannya alasan TMS teman-teman itu mungkin berkaitan dokumen, teman-teman bisa upload di drive kemudian sematkan linknya seperti itu. Ini salah satu instansi yang kami dapatkan penjelasannya. Kemudian yang terpenting juga yang harus teman-teman ketahui bahwasanya alasan sanggah ini ya kemungkinan besar terima jika kesalahan bukan dari pelamar ya, mungkin dari peserta yang kurang cermat mungkin dalam melihat teman-teman boleh melakukan sanggahan seperti yang kami contohkan kalimatnya tadi. Nah, seperti di sini ya disampaikan, panitia seleksi instansi dapat menerima dalam hal bukan berasal dari pelamar atau menolak alasan sanggah yang diajukan oleh pelamar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang MS tentunya tinggal menunggu ya tahapan pencetakan kartu peserta ujian untuk mengikuti seleksi administrasi. Maksud kami seleksi kompetensi. Untuk penjadwal seleksi kompetensi nanti akan dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 25 November. Dan untuk pengumuman pasca masa sanggah itu 5 sampai dengan 11 November 2024. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman.
Sekali lagi selamat bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, silakan terus dipantau akunnya untuk cetak kartu peserta ujian. Dan bagi yang TMS silakan ditunggu notifikasi ajukan Sangga untuk melakukan Sangga terkait dengan hasil seleksi administrasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.